selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Dan selamat memasuki minggu atau pekan yang pertama di tahun 2021 ini. Dan sebelum Anda melakukan segala aktivitas, kami mau menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Mari kita mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk melakukan aktivitas di dalam satu hari ini. Firman Tuhan bagi kita di saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 110 ayat 2. Beginilah firman-Nya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern saat ini, seperti sekarang yang sedang kita jalani di tahun 2021, persaingan hidup semakin keras. Siapa yang kuat, itulah yang menjadi pemenang. Kita melihat di dalam media massa banyak diberitakan, media massa memuat berbagai kasus penggusuran, persengketaan, perseteruan, entah itu masalah tanah, lahan bisnis, atau masalah perebutan perusahaan. Tidak jarang masing-masing pihak menggunakan segenap kekuatannya sehingga terjadilah adu fisik yang memakan korban. Bukan saja luka berat, tetapi mungkin ada yang sampai meninggal dunia. Bapak Ibu, kita sudah hidup di tengah-tengah dunia yang keras dan kejam ini. Hari-hari ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan bukan hanya dekat, tetapi juga kita harus mengandalkan Tuhan serta kekuatan Tuhan. Banyak hal yang terjadi di depan kita yang tidak dapat kita duga, yang tidak dapat kita prediksi di dalam kehidupan ini. Dan seringkali saat menghadapi masalah dan persoalan itu, kita berpikir untuk memakai jasa manusia atau orang-orang yang kuat, yang kita kenal, yang ada pengaruhnya, atau memakai keuangan kita untuk memakai dan menjadikan posisi kita lebih kuat melawan orang-orang yang lemah. Bukan waktunya di akhir zaman ini kita main-main dengan kegilaan dunia. Inilah waktunya bagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap kepada kekuatan tangannya. Jika kita menghadapi masalah, jika kita menghadapi persoalan, jika kita menghadapi tantangan yang membawa dan sangat membelenggu kehidupan kita sehingga merasa tidak aman dan nyaman, ingatlah, Tuhan menyertai kita dan Dialah pembela kita yang ajaib, Allah yang perkasa, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada lawannya di dunia ini. Dikatakan oleh apostel Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Memang perasaan takut, perasaan khawatir sering membelenggu kehidupan kita saat ini. Bahkan kita tidak mampu keluar dari rasa ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti saat ini
ketika kita sudah memasuki hari yang keempat di tahun 21. Mungkin sudah ada yang terjadi yang membuat hidup kita semakin kecut, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan saat ini, kalahkanlah ketakutan dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kalahkanlah semua yang membuat hidupmu menjadi khawatir di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini barangkali musuh-musuh ada di sekeliling kehidupan kita, sehingga hal ini membuat hidup kita barangkali bisa menderita. Pikiran terutama. Namun jangan hanya melihat hal-hal yang kelihatan secara jasmani, tetapi kita harus melihat Allah yang maha besar. Coba kita baca sebagaimana yang dikatakan oleh Injil Yohanes 15 ayat 13. Ini mungkin bisa kita renungkan. Tidak ada kasih Allah yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jika Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita, itu artinya Tuhan Yesus membela kita dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena itu hargailah pengorbanannya, hargailah kasihnya di atas kayu salib, sebab darah Yesus itulah kekuatan kita. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia selalu menolong, bahwa Dia selalu menyertai kita. Marilah menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi dengan memegang seperti perkataan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kita lemah, jika kita tidak berdaya, jika datang persoalan dalam kehidupanmu, lihat apa yang Tuhan katakan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan. Tuhan akan memberikan tangannya menolong dan membantu kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.